Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'. Pada video kali ini kembali Madia akan menganalisa satu akun, di mana akun ini kembali membahas tentang argumen-argumen dari beberapa ustadz dalam ajaran Islam yang membahas mengenai ketuhanan dan beberapa nabi di dalam ajaran Islam itu sendiri. Mari kita simak aja apa yang ingin orang ini tanggapin. Kita langsung aja ke lokasi. Oke, go. Diskusi atau tanya jawab antara Dr. Zakir Naik dengan pendengarnya pada saat itu. Berikut ini cuplikan videonya. Oke, sebelum kita lanjut nonton videonya, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya setiap kali channel ini update video-video terbaru, kamu bisa terus mengikutinya. Can you, Dr. Zakir Naik, can you please explain? You call me teacher and Lord, and you are right, for so I am. John 13, verse 13. Words of Jesus Christ, peace be upon him. Who's saying this? Jesus, Jesus is saying that you call me Lord and teacher, and you are? you call me teacher and Lord, and you are right, for so I am. If Jesus Christ, peace be upon him, is saying you call me Lord and teacher, and you are right. Here again, Jesus Christ, peace be upon him, is not saying himself that I am God or worship me. Nah teman-teman, itu dia tadi video yang sudah kita lihat, dan kita tahu bahwa diskusi ini adalah membahas tentang ketuhanan Yesus. Ketika Dr. Zakir Naik mencoba menjawab pertanyaan dari pendengarnya pada waktu itu, dia kemudian juga bertanya kembali, di mana di Alkitab Yesus mengatakan, akulah Tuhan, sembahlah aku. Memang kalau kita membaca di Alkitab tidak ada formulasi kalimat seperti itu, akulah Tuhan, sembahlah aku. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah, apakah memang harus dengan pernyataan seperti itu baru kemudian ketuhanan Yesus itu bisa dibuktikan? Atau apakah itu adalah satu-satunya cara untuk Yesus bisa membuktikan ketuhanannya? Saya pikir itu adalah cara yang sangat-sangat sempit sekali ya, atau cara berpikir yang sangat sempit sekali untuk kemudian melakukan pembuktian terhadap ketuhanan Yesus hanya dengan sebuah kalimat, akulah Tuhan, sembahlah aku. Ketika kita mengharuskan bahwa Yesus harus berkata, akulah Tuhan dan sembahlah aku, maka sama saja kita sedang mendikte Yesus untuk berkata-kata seperti maunya kita. Sehingga ketika ia tidak berkata-kata seperti maunya kita, maka kita tidak mau percaya kepadanya. Kalau kita membaca dalam Alkitab, atau kita memperhatikan kisah-kisah pelayanan Yesus atau hal-hal yang Yesus lakukan, itu tanda-tanda ajaib, mujizat-mujizat spektakuler yang dilakukannya kepada orang-orang pada masa itu membuat orang-orang melihat bahwa Yesus ini adalah pribadi yang berbeda. Dia manusia yang tidak sama dengan orang-orang lainnya pada waktu itu. Ada satu ayat. Oke. Saya akan menanggapi dulu mengenai pernyataan argumen orang ini ya. Kalau memang Yesus itu ajaib, orang-orang menyebutnya pada masa dia masih hidup, bagaimana dengan Nabi Musa gitu loh? Apa Nabi Musa itu nggak ajaib juga? Bahkan beliau diberi mukjizat, bisa membelah lautan. Apa nggak ajaib juga gitu loh? Jadi masalah mukjizat itu memang sudah Tuhan berikan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul yang disuruh Allah, diperintahkan Allah untuk membawakan ajaran, memberikan informasi kitab-kitab suci, baik sebelum Yesus itu datang, Isa itu datang, ataupun setelahnya, yaitu pada masa kenabian Nabi Muhammad SAW. Jadi semua nabi-nabi itu memang diberi mukjizat, cuma berbeda-beda itu. Tapi apakah dengan mukjizat itu kemudian dia disebut Tuhan? Nah itu yang perlu jadi tanda tanya. Itu PR buat siapa aja yang mendengar video ini. Bukan berarti dia Tuhan, karena bagaimanapun mukjizat seperti itu kan tidak memberikan sesuatu yang
wah atau gimana gitu loh. Karena semua itu juga terjadi pada nabi-nabi sebelum Yesus atau Isa itu kembali gitu loh. Itu yang membuat yang perlu jadi renungan. Itu yang harus dipikirkan agar ini juga kelar gitu loh. Masalah ketuhanan yang dengan keistimewaan mukjizat itu, apakah dia Tuhan karena ada mukjizat itu sesuai dengan argumen Bapak ini gitu loh. Mari kita simak dulu argumen dia kembali. Oke, go. Yang tertulis dengan sangat jelas dan terang benderang, di mana Yesus mengatakan dirinya adalah Tuhan. Itu tertulis dalam Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Again, I'm not sure whether this is in red letter. Is this in red letter, sister? Red letter Bible means whatever Jesus Christ, peace be upon him, says, it's in red. Sister, is this in red? No. Di sini Dr. Zakir Naik kemudian bertanya kembali kepada penanyanya, apakah itu kata-kata Yesus yang asli? Karena kata-kata Yesus asli itu ditulis dalam Alkitab, di Alkitab Red Letter Edition, atau Alkitab yang bertuliskan tulisan merah, dipercaya adalah kata-kata dari Yesus yang asli. Sangat disayangkan di sini penanya, saya pikir kurang informasi ya. Karena kalau kita membaca dalam Alkitab versi King James Version yang Red Letter Edition, di situ sangat jelas sekali bahwa Yohanes 13 ayat 13 ini ditulis dalam tulisan yang berwarna merah. Nah, jika, ya ini logikanya ya, jika memang kemudian bahwa Alkitab yang ditulis dalam Red Letter Edition dipercaya sebagai kata-kata Yesus yang asli, maka jelas sekali bahwa ini adalah kata-kata dari Yesus yang asli. Oke. Menanggapi masalah Yohanes yang 13 ayat 13 tersebut, juga itu masih ada kontradiksi. Karena apabila Anda kembalikan kepada pengajaran di kitab-kitab sebelumnya, yaitu dalam bahasa aslinya baik Ibrani maupun Yunani, anggap seperti guru dan Tuhan itu masih berkontroversi karena itu bisa dikatakan Tuhan, bukan Tuhan, Tuhan. Jadi di situ perlu Anda kembali cross check ke belakang gitu loh. Telusuri ke belakang, itu ada mengandung kata Tuhan dan Tuhan. Jadi ada dua pengertian di sana, kalau dikembalikan ke bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani pada kitab tersebut. Itu Tuhan dan juga bisa Tuhan. Jadi ada dua kemungkinan. Berarti kalau ada dua kemungkinan tersebut, menandakan bahwa dalil tersebut tidak bisa cukup kuat. Dalil tersebut tidak bisa cukup kuat untuk mengatakan bahwa Yesus atau Nabi Isa tersebut adalah sebagai Tuhan, karena berkontroversi masih yang ayat yang Anda tampilkan. Ya kan? Coba Anda cek sendiri deh ke dalam bahasa Yunaninya. Itu ada dua bahasa kata yang sering dipakai dalam bahasa mengartikan makna tersebut dalam Yohanes 13 tersebut gitu loh. Itu bisa berarti Tuhan, bisa berarti Tuhan. Ya, anggaplah itu terjadi dua kemungkinan kan. Apakah Anda mau menanggung risiko dengan dua kemungkinan ini? Sedangkan dalil-dalil lain di dalam kitab-kitab Perjanjian Baru maupun Perjanjian Lama, puluhan atau bahkan 20 lebih kali Yesus itu mengatakan dia bukan Tuhan gitu loh. Kemudian apakah hanya dengan ayat ini gitu loh. Dan ayat ini pun masih ada kemungkinannya bahwa terjadinya kontroversi dengan dua kemungkinan tersebut, Tuhan dan Tuhan, artinya tersebut gitu loh. Nah, kemudian apabila Anda cek ke kitab-kitab ayat-ayat yang lain, itu lebih 20 lebih mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Nah, itu. Jadi satu ayat ini masa bisa menggeser dengan ayat-ayat yang lain yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Banyak sekali dia mengatakan Yesus bukan Tuhan. Saya di sini tidak sebutkan ayatnya itu, silakan Anda cek sendiri. Kalau Anda memang merasa tidak yakin, nanti Anda bisa komen di kolom komentar saya. Jadi ini semua ayat-ayat lain itu
menggambarkan Yesus bukan Tuhan gitu loh. Termasuk banyak sekali, ini saya juga tampilkan beberapa ayat dalil dalam kitab itu yang menggambarkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Tergambar sekali. Dan ternyata Anda hanya dasarkan kepada dalil yang anggaplah saya guru dan saya ini guru dan Tuhan, itu juga sangat tipis sekali kemungkinannya, karena ayat yang lain, puluhan ayat yang lain itu menunjukkan dia bukan Tuhan. Hanya karena ayat ini gitu loh. Dan kemudian ini pun sebenarnya kontroversi antara Tuhan dan Tuhan itu. Semoga jadi renungan ya. Akun ini juga sudah tahu bahwa ini perlu pendalaman kembali. Oke, lanjutlah. Dari Yohanes pasal 13 ini, Yesus dengan sangat jelas dan tidak bertele-tele, dia katakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. So teman-teman, sekali lagi Yohanes 13 ayat 13 ini, itu arti guru dan Tuhan itu Anda cek ke kitab bahasa Yunani aslinya. Itu mengandung makna dua, Tuhan dan Tuan. Nah, kalau dua kemungkinan seperti itu, berarti ayat dalil yang menyatakan Yesus itu Tuhan dalam Yohanes ini masih tanda tanya, masih kontroversi. Nah, apabila kita lihat pada ayat-ayat di lain dalam kitab ini juga, kitab Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama, ayat-ayat yang lain, puluhan ayat menunjukkan Yesus bukan Tuhan. Termasuk ayat yang menggambarkan dia itu tidak mengetahui hari kiamat. Dan hal-hal yang lain yang banyak sekali juga. Itu dia tidak mengerti, tidak memahami sesuatu yang gaib itu juga digambarkan di dalam kitab yang Perjanjian Baru ini gitu loh. Nah, itu yang perlu jadi renungan ya, akun ini. Silahkan Anda cek sendiri di mana fakta yang lain, puluhan ayat lain menggambarkan dia bukan Tuhan sekali lagi. Ya, silakan Anda cek ini di beberapa postingan yang saya tampilkan di sini dan renungkan gitu loh. Oke. Saya lanjut kembali ke postingan Anda. Jadi kalau kita mempertanyakan di mana Yesus mengatakan dirinya Tuhan, sudah jelas sekali di dalam Yohanes 13 ayat 13 dikatakan bahwa dia adalah Tuhan. Lalu kemudian di mana dia berkata bahwa sembahlah aku? Saya pikir konsekuensi logis dari seseorang yang percaya ya kepada Tuhan itu nggak perlu disuruh, harusnya memang dengan kesadaran diri kita menyembah Dia karena Dialah Tuhan. Maka secara sederhana saya mau katakan bahwa ketika seorang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan tanpa disuruh atau tanpa harus diperintah menyembah Dia, seharusnya dengan kesadaran penuh seseorang itu datang kepadanya dan menyembah Dia. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Kalau kamu suka dan terus ingin mengikuti video-video terbaru dari saya, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Sampai ketemu di video. Oke, tadi sudah jelas ya. Di ayat yang dia tampilkan tidak bisa menunjukkan dalilnya, ya kan? Tetapi kemudian menunjukkan kembali dalil yang masalah Yohanes 13 ayat 13 itu tentang Tuhan. Tapi peristiwa perintah untuk menyembah tidak ada di dalam kitab tersebut. Mengapa ini sampai terjadi? Mengapa ini bisa terjadi? Ya karena memang sebenarnya Yesus itu bukan Tuhan. Bukan. Kalau Tuhan, mengapa Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Taurat itu menyuruh menyembah Tuhan itu yang dalam bentuk Elohim. Nah, itu kepada Nabi Musa gitu loh. Tuhan menampakkan dirinya agar Musa itu menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa itu kepada Nabi Musa. Itu beritanya, kabarnya sudah sangat jelas tertulis di dalam kitab Taurat. Begitu juga di dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna insan illa liya'budun, disuruh menyembah kepada Allah, tidak menciptakan manusia selain beribadah menyembah kepadanya.
Nah, permasalahannya ini terjadi pada kitab perjanjian baru ini. Mana dalilnya? Ternyata tidak ada diakuin oleh ini Bapak ini. Nah, kalau begitu caranya, ya silahkan Anda renungkan gitu loh. Renungkan mana yang salah dalam hal ini gitu loh. Mudah sekali, logika sangat mudah sekali. Satu ayat yang menjelaskan Yesus itu Tuhan, tetapi ayat itu pun masih kontroversi mengenai makna Tuhan atau Tuhan. Nah, kemudian ayat-ayat yang lain di dalam perjanjian baru itu sangat jelas sekali menggambarkan Yesus itu bukan Tuhan. Berpuluh-puluh ayat Yesus itu bukan Tuhan. Silakan Anda renungkan dan buktikan sendiri di ayat-ayat yang saya tampilkan tadi bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.